Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felisa Emeralda Rizal dengan NIM 3322204 dari PS5F. Ingin mempresentasikan tugas individu dari mata kuliah Ekonomi Makro Syariah, yang mana tugasnya mencari kegiatan ekonomi mikro dan makro. Baiklah, kita masuk kepada pengertian ekonomi itu sendiri. Ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana individu dan masyarakat mengalokasikan sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Ilmu ekonomi ini terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kita lanjut kepada definisi ekonomi mikro itu sendiri. Ekonomi mikro adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, perusahaan dalam membuat keputusan ekonomi. Dalam ekonomi mikro itu ada permintaan dan penawaran, di mana ekonomi mikro itu mempelajari bagaimana permintaan dan penawaran barang atau jasa yang mempengaruhi harga. Selanjutnya ada biaya dan keuntungan, di mana ekonomi mikro itu menganalisis bagaimana perusahaan menentukan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan bagi perusahaannya. Selanjutnya itu ada kompetisi pasar, di mana ekonomi mikro itu mempelajari bagaimana perusahaan bersaing dalam berbagai struktur pasar. Selanjutnya itu adalah efisiensi dan kesejahteraan, di mana ekonomi mikro ini mengevaluasi efisiensi dan kesejahteraan ekonomi dalam berbagai kondisi pasar. Kita masuk kepada konsep dasar ekonomi mikro. Ada beberapa konsep dalam ekonomi mikro itu. Yang pertama ada permintaan, penawaran, elastisitas, dan biaya, di mana permintaan itu menggambarkan jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Yang selanjutnya itu penawaran. Penawaran itu menggambarkan jumlah barang atau jasa yang ingin dijual oleh produsen kepada konsumen dengan tingkat harga tertentu. Yang selanjutnya elastisitas, di mana elastisitas ini mengukur perbandingan antara permintaan dan penawaran terhadap perubahan harga. Selanjutnya itu ada biaya. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Baiklah, kita masuk kepada kegiatan ekonomi mikro. Dalam kegiatan ekonomi mikro itu ada konsumen, ada produsen, dan ada pasar, di mana konsumen ini memilih barang atau jasa yang akan dibeli, berapa banyak yang akan dibeli oleh konsumen tersebut, dan kepada siapa ia membeli barang atau jasa tersebut. Selanjutnya ada produsen, di mana produsen itu menentukan berapa banyak barang atau jasa yang akan diproduksinya, harga jualnya, dan teknologi apa yang akan digunakan dalam membuat produksinya tersebut. Selanjutnya ada pasar, di mana pasar ini sebagai interaksi antara permintaan dan penawaran suatu barang dan jasa. Selanjutnya kita masuk kepada definisi ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi secara keseluruhan, di mana ekonomi makro itu mempelajari perilaku agregat ekonomi, seperti tingkat pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, ekonomi makro itu mengevaluasi efektivitas kebijakan moneter dan fiskal dalam memengaruhi agregat ekonomi. Selanjutnya itu, ekonomi makro itu mempelajari tentang faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan strategi untuk meningkatkannya. Selanjutnya kita masuk kepada kegiatan ekonomi makro, di mana dalam kegiatan ekonomi makro itu ada pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter. Yang pertama kita masuk kepada pertumbuhan ekonomi, di mana kita menghitung pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB suatu negara. Selanjutnya inflasi. Inflasi itu adalah peningkatan terus-menerus dalam tingkat harga barang dan jasa dalam suatu ekonomi. Sedangkan pengangguran itu adalah presentasi penduduk usia produktif yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Selanjutnya kita masuk kepada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran
suatu negara. Selanjutnya kebijakan moneter, di mana kebijakan ini adalah kebijakan bank sentral dalam mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Kita masuk kepada perbedaan ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro itu berfokus pada perilaku individu dan perusahaan, sedangkan ekonomi makro itu berfokus pada perilaku agregat ekonomi. Sebagai contoh, ekonomi mikro itu terjadi permintaan dan penawaran kepada suatu produk, misalnya kita ya, ingin membeli kopi ataupun biaya produksi mobil. Sedangkan contoh dari ekonomi makro itu seperti tingkat pengangguran nasional dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kita masuk kepada peran ekonomi mikro dan makro dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa perannya, yaitu yang pertama sebagai pengambilan keputusan, di mana ekonomi mikro ini membantu individu dan perusahaan dalam membuat keputusan ekonomi yang rasional. Yang kedua, sebagai kebijakan publik, di mana ekonomi makro ini membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga itu ada pengembangan ekonomi, di mana ekonomi mikro dan makro ini memberikan kerangka kerja untuk memahami dan mengatasi berbagai tantangan ekonomi. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.